Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Saya mau bergabung dulu ya ke Wakil Menteri Dalam Negeri Bang Bima Arya. Kang Bima Arya, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil bahwa DPR ini, 8 fraksi di DPR ini bersama dengan pemerintah akan mengakali putusan MK, artinya tetap menjalankan tapi mencari celahnya. Nah ini bagaimana kemudian komitmen dari pemerintah supaya betul-betul ini tidak melenceng? Karena sekali lagi sudah ada peringatan warning dari masyarakat sipil, jangan sampai gedung DPR digeruduk lagi, peringatan darurat jilid 2 begitu, Kang Bima, silakan. Kurang jelas apalagi pernyataan kita tadi, Nana. Kan saya sampaikan tadi, final and binding, terakhir dan mengikat, dan kedua, nggak ada lagi ruang untuk memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan norma MK tadi. Gitu. Tapi saya ingin bilang begini, sebaiknya kita tidak tarik putusan MK ini dalam konteks yang sangat kecil, dinamika politik 2029 terkait dengan pencapresan gitu ya. Ini momentum yang sangat strategis untuk menarik dalam konteks yang lebih besar, kepentingan yang lebih besar. Satu, sejauh mana ini nyambung dengan ikhtiar kita untuk memperkuat sistem presidensial. Yang kedua, sejauh mana ini berkorelasi juga dengan penataan rezim pilkada yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya threshold presidennya hilang, bagaimana dengan pilkada? Bagaimana dengan gubernur, bupati, wali kota? Apakah masih relevan kemudian thresholdnya? Begitu. Dan sejauh mana kemudian isu langsung dan tidak langsung ini nyambung berkorelasi dengan putusan MK. Nah saya kira lebih ke sana. Dan sejauh mana juga kemudian semangat otonomi daerah ini bisa kita manifestasikan di desain revisi semua undang-undang tadi, undang-undang pemilu, undang pilkada, pencapresan dan sebagainya. Jadi mari kita tarik dalam konteks lebih besar penataan sistem, jangan terjebak kemudian ke spekulasi-spekulasi yang masih jauh. 2009 itu masih jauh loh. Penataan sistem itu penting ya Kang Bima, bahwa Kang Bima adalah salah satu produk dari pilkada langsung. Jadi jangan sampai nanti penataan sistem itu justru mengembalikan kita ke masa yang lampau. Mas Toto ingin menambahkan, silakan. Itu hal yang konkret, Nana. Ketika kita berbicara mengenai adanya perubahan aturan dalam pilpres, betul. Tapi kita harus tempatkan dalam kerangka sistem. Tadi Mas Bima menyebutkan apapun istilahnya omnibus law politik. Tapi paling tidak kan ada undang-undang parpol, undang-undang pemilu, dan undang-undang pilkada yang bisa dijalankan dalam konteks perubahan sesuai dengan semangat MK. Kalau diakui ini final dan mengikat. Contoh konkret simpel, Nana. Ini kan nyambung dengan sebuah isu aktual. Terkait misalnya ide mengenai pilkada dikembalikan saja kepada DPRD. Kalau kita bicara basis argumentasi yang dibuat dalam keputusan 62 MK terkait pilpres, jadi simpel terjawab tuh. Tidak mungkin pilkada diturunkan dalam logika yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan pilpres. Bahkan keputusan MK bukan hanya menegaskan pemilihan kepala eksekutif harus langsung, tapi peran partai dalam pencalonan tidak boleh menegasikan seorang individu dalam sebuah threshold untuk bisa maju. Artinya apa? Ide mengenai pilkada akan dikembalikan kepada DPRD sirna dengan sendirinya. Pada titik itulah menurut saya kita bisa bicara perbaikan sistem secara menyeluruh. Jadi jadikan momen keputusan MK ini untuk melakukan perbaikan dengan logika tadi istilah saya sebagaimana mestinya, termasuk menjawab pertanyaan mengenai apakah pilkada langsung atau tidak langsung yang lebih baik. Jadi jangan sampai gini loh, belakangan ini kita kemudian mencoba menerka apakah selera kekuasaan presiden baik atau tidak. Nggak bisa kita berbicara mengenai selera atau perbaikan sistem itu didasarkan pada celetukan presiden, celetukan ketua umum partai. Kita kembalikan celetukan presiden sekalipun apakah sesuai dengan keputusan hukum tertinggi, salah satunya seperti yang diputuskan oleh MK ini. Oke, saya mau ke Bang Rifki ya. Ada kekhawatiran dari masyarakat sipil bahwa DPR akan mengakali putusan MK. Memang akan mengikuti, tapi mencari celahnya, mengakali, supaya itu menguntungkan partai-partai di parlemen. Menutup peluang bagi partai-partai di non-parlemen dan menutup peluang bagi lawan-lawan kontestasi politik. Di 2029 ini bagaimana kemudian? Nggak ada satupun orang di Republik ini, termasuk kami anggota DPR. Begitu sudah kami paripurnakan satu rancangan undang-undang menjadi undang-undang, diundangkan oleh Menteri Hukum. Lalu
1 detik setelah itu, setelah dicatat di lembaran negara, Bang Refli dan kawan-kawan ngajuin ke MK, nggak ada yang bisa ngelarang. Sehingga kami juga akan mempertahankan kualitas produk hukum yang kami buat. Nah, kami tentu memperhatikan betul, kami ini bukan orang yang berada di ruang hampa. Proses legislasi di DPR itu pasti mengikuti kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kami tidak ingin bikin satu undang-undang, capek-capek bahasnya, dimulai dari evaluasi dulu, kita bikin drafting dengan benar, undang seluruh society, civil society, political society, academic society, begitu normanya selesai dibatalin oleh MK. Saya pribadi ingin agar kualitas legislasi kami menjadi baik. Jadi kekhawatiran tuh monggo, silahkan saja. Tapi kan kekhawatiran itu basis argumentasinya karena ada pertimbangan hukum dari MK. MK sendiri yang kemudian meminta kami melakukan constitutional engineering. Ya constitutional engineeringnya tapi jangan sampai kemudian menutup kesempatan. Belum apa-apa ini Nana, sabar. Jadi kalau Komisi 2 itu wajar tahapnya, loh publik itu khawatir, yang kemarin revisi undang-undang pilkada gedung DPR geruduk. boleh Nana, jangankan geruduk, ikut ngopi makan di Komisi 2 aja sekarang saya persilakan. Saya fasilitasi. Ini tahapannya Nana, kami akan bikin evaluasi dulu terkait dengan pemilu secara keseluruhan. Itu agenda setelah reses. Kalau itu firm di Komisi 2. Ya. Baik itu pilpres, pileg maupun pilkada, dan bukan hanya 2024, tapi kita akan lihat ke belakang. Nah, itu akan menjadi bahan penting bagi kami untuk menyusun produk legislasi. Kami berharap bentuknya adalah omnibus law politik, sesuai dengan surat kami ke pimpinan DPR. Tapi apakah nanti kita sepakati di DPR bentuknya omnibus atau kita bahas satu persatu rancangan undang-undangnya, itu nanti kita lihat. Termasuk apakah pimpinan akan menyerahkan kepada Komisi 2 atau membentuk pansus yang nanti akan mengakomodir semua kepentingan yang ada di situ untuk melakukan penataan sistem politik, itu satu. Nah, sekarang saya ingin masuk pada tema perdebatan kita dari tadi. Yang kita berdebatkan adalah partai politik cukup dominan membentuk koalisi sehingga kemudian capresnya terbatas. Itu yang menjadi basis argumentasi kenapa kemudian beberapa pihak kerap kali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau saya berpandangan Nana, Undang-Undang 23 tahun 2003 sampai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 kendati menerapkan presidensial threshold, dan presidensial threshold itu Mas Toto ada juga negara-negara penganutnya. Ada. Nanti kita buka datanya. Yang paling dekat dengan kita misalnya adalah Thailand. Tadi Turki walaupun belakangan. Ini kan bukan soal duluan atau belakangan, tapi ada yang menganutnya. Thailand itu parlementer loh Bang Rifki. Perdana Menteri. Iya, tapi ada basis bukan soal presidensialnya. Dasar untuk mengajukan persentasenya. Gitu. Poin kita adalah menegakkan kembali presidensial yang di seluruh dunia tidak mengenal sistem threshold Bang Rifki. Poinnya adalah itu. Oke, sekarang saya lanjutin. Iya, silakan. Dulu 15%, naik 20%. 15% atau 20% itu kan memungkinkan sebetulnya mencalonkan beberapa pasangan calon. Yang menjadi masalah bukan normanya menurut saya. Yang menjadi masalah adalah implementasi norma. Implementasi norma yang kemudian selalu membuat kita itu menghasilkan koalisi partai politik yang terbatas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Tapi ini sudah, episode ini sudah selesai, putusan MK-nya sudah ada. Pertanyaannya, kalau nanti dengan 0% presidensial threshold, tiba-tiba calon presiden dan wakil presidennya tetap sesederhana masa lalu, apakah kemudian kita menganggap kualitas demokrasi presidensial? Nah, itu tergantung dari implementasi. Ya makanya saya ingin aturan turunannya ini kan ada pakar hukum tata negara. Makanya saya mau ke ada Bang law Refli. and norm, ada law and implementation. Kita akan bikin sedemikian rupa law and normnya dengan baik, 0%, partai politik peserta pemilunya siapapun atau apapun boleh mencalonkan. Kalau nanti 2029 implementasinya tetap 2 pasangan calon, tergantung atau aturan 3 yang dibuat pasangan nanti calon. antara Komisi 2 dengan pemerintah dan juga penyelenggara. Itu Bukan tadi yang aturan, saya bilang, ini implementasi. kekhawatiran Ini dua hal yang mengakali, berbeda. Bang Refli, kekhawatiran mengakali. Coba kasih masukan Bang Refli ke kita ini biar nggak begitu. Kekhawatiran mengakali itu muncul dari masyarakat sipil, bahwa putusan MK sudah memberikan harapan baru, ternyata implementasinya ketika dibahas di DPR bersama dengan pemerintah justru malah memperketat dan tidak memberikan ruang begitu. Ya, saya sengaja mendengarkan percakapan ya, dan mulai agak khawatir tuh mendengarkan percakapan Ketua Komisi 2. Kenapa? Karena yang ditonjolkan adalah constitutional engineering-nya tadi. Jadi antara norma dan implementasi itu
Tidak bisa, dia saling terkait ya, two side in one coin. Jadi dia dua sisi dari mata uang yang sama. Kalau Anda ingat, kenapa tahun 2045 pasangan calon itu bukan karena 15% kursi dan 20% suara, karena ada aturan peralihan yang mengatakan cukup 3% kursi dan 5% suara. Karena itu adalah pilpres pertama. Betul. Karena itu dari jauh-jauh hari tokoh-tokoh politik itu bisa mendeklarasikan sebagai calon presiden, walaupun misalnya dalam konteks Demokrat itu cuma 7%. Karena kalau diterapkan 15% mungkin SBY nggak bisa nyalon pada waktu itu. Nah, jadi itu satu ya. Jadi pada waktu itu karena ada aturan peralihan. Nah, pada 2009 justru threshold ini dibuat dengan semangat untuk membuat SBY tidak bisa nyalon. Karena itu dua partai besar pada waktu itu, PDIP dan Golkar, berselingkuh dia. Ketua pansusnya pada waktu itu almarhum Ferry Mursi dan Baldan. Golkar itu mengerek sampai 30%, bahkan 35%. PDIP sebagai partai oposisi pada waktu itu, dia tidak against itu. Kan dia tahu, kalau seandainya thresholdnya tinggi, ini SBY nggak bisa nyalon. Maka saya pernah menulis pada waktu itu, dan SBY pun menang, titik-titik menangis, ya kan? Karena pada waktu itu memang rencananya, kan kita tahu Golkar, Yusuf Kala pada waktu itu, kemudian ada Megawati, ya. Nah, Presiden dan Wapres pada saat itu pecah kongsi. Tetapi hasil Pilpres 2009 justru menunjukkan satu-satunya partai yang bisa standing alone adalah Demokrat. Sementara Wiranto yang tadinya calon presiden cepat dia melipir ke Yusuf Kala, maka terjadilah koalisi yang kedua. Yang bingungnya adalah antara Prabowo dan Megawati karena dua-duanya mau menjadi calon presiden. Dan tidak mungkin dua-duanya maju sebagai capres karena 20% kursi. Dan akhirnya salah satu harus mengalah, perjanjian batu tulis dan lain sebagainya. Kalau saya lagi membuka catatan-catatan sejarah, sebenarnya ada juga cacatnya di sana. Karena suara dan kursi itu ketika pendaftaran sebagai capres belum ditentukan sebenarnya karena masih ada sidang di MK. Pada tahun 2009. Ya, cuma ini saya berkaitan tidak dengan mau rigid sebagai orang hukum tata negara. Ya sudahlah. Saya menganggap itu fenomena politik. Nah, berkaitan dengan yang ini, apakah kekhawatiran akan diakali itu? Dan itu sudah pernah terjadi. It happened dengan Effendi Ghazali. Kan Effendi Ghazali itu maksudnya adalah agar tidak ada lagi threshold, maka diadakan pemilu yang serentak. Tidak ada orang satu pun yang membayangkan, termasuk bahwa saya, itu syaratnya bahwa threshold itu akan itu salah satu contoh tiket yang sudah disobek. Salah satu contoh pengakalan yang dilakukan oleh DPR, Bang Rifki. Sekarang kalau seandainya threshold 20% itu diterapkan, maka hanya akan ada 8 partai politik yang berkuasa. Partai yang punya suara yang tidak lolos parliamentary threshold itu hanya menjadi anak bawang karena basis kursi pasti lebih disukai karena jumlahnya lebih kecil, 20%. Maka secara teoritis kalau seandainya misalnya, ini mohon maaf ya, saya kan harus frankly speaking, misalnya Prabowo menginginkan bahwa dia menjadi calon presiden untuk periode kedua, maka dia akan melakukan yang namanya tanda kutip constitutional engineering. Yaitu apa? Ya dia dekap saja 7 partai politik yang saat ini ada di pemerintah. Dan jangan lupa PDIP tidak sampai 20% seperti sebelumnya. Maka bisa jadi tiba-tiba kalau hanya ada satu calon tunggal, tidak ada kayak di daerah mana, begitu diadu pun tetap menang karena ada calon yang dicoret itu. Nah karena itu saya mengatakan ya kita harus lihat rasio disidendinya, yaitu alasan untuk memutuskan itu. MK ini sudah tersadarkan ya dari apa yang society perjuangkan. Jadi yang Anda khawatirkan bahwa akan ada pengaruh dari kekuasaan, dari petahana untuk bisa mencari celah dari putusan MK itu. Logika threshold itu adalah logika elitisasi perahu, vehicle. Kalau kita memberikan tiket kepada semua peserta pemilu, kalau peserta pemilunya 20, maka akan ada 20 tiket. Akibatnya maka tiket itu murah jadinya. Tapi kalau misalnya 20%, maka maksimal hanya ada 4 calon saja. Nggak mungkin kan distribusinya merata kan. Maka hanya ada 4 tiket, otomatis mahal. Dalam pemilu kita yang penuh dengan money politics, ya, baik vote buying maupun candidacy buying, maka praktik tersebut kadang-kadang disukai oleh sebagian pengurus partai politik karena kesempatan untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya,
tapi di sisi lain disukai juga oleh elit-elit partai tertentu karena membuat dia bisa menjadi terus-menerus menjadi king atau queen maker. Tapi kalau seandainya nol, maka bisa jadi calon orang bisa jadi kingmaker. Bukan begitu, calon yang populer, ya, yang kuat popularitasnya cukup dicalonkan oleh partai kecil, bisa jadi. Dan kalau pemilunya jujur dan adil, bisa jadi dia yang menang. Nah, kalau sekarang pemilunya belum jujur dan belum adil. Jadi Anda melihat, makanya kemudian ada persoalan lain. Tadi dia dikatakan Wamendagri, tidak hanya soal threshold ini. Bagaimana kita menata sistem politik kita? Salah satu jawabannya adalah bagaimana kita menciptakan pemilu yang jujur dan adil, termasuk pilpres. Begitu. Oke, baik. Kepentingan Pak Prabowo. Kalau misalnya memang Pak Prabowo akan maju lagi mempertahankan posisinya untuk second term, untuk periode kedua, maka Pak Prabowo berkepentingan untuk mendekap 7 partai lainnya itu untuk mengikuti keinginannya, yaitu tadi mencari celah dari putusan MK. Sekarang kan sudah dalam koalisi. Ya tentunya dalam koalisi, tentunya kan sekarang ini posisinya memang kan kedekatan dalam koalisi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan ke depannya, tentunya sampai sekarang juga masih berjalan. Jadi saya kira apa yang diprediksikan itu kan kita masih panjang. Saya katakan masih panjang. Ini kan masih berjalan, dinamika ini masih berjalan, dan kita juga melihat bahwa saat ini apa yang ada ini, ada koalisi yang ada ini masih solid. Ya kan? Artinya dalam kedepannya kita juga masih melihat bahwa apa yang terjadi ke depan dan undang-undangnya sendiri juga masih belum dari MK, apakah itu nanti perubahan seperti apa, masih dalam pembahasan yang belum dibahas sama sekali, ini belum disentuh sama sekali. Jadi kita tidak bisa berandai-andai ke depan seperti ini. Boleh saja kita mempunyai suatu teori-teori seperti itu, tetapi intinya bahwa saat ini kita belum 100 hari dan kita akan bekerja, dan saat ini koalisi itu masih berjalan. Oke, tapi bahwa ada kekhawatiran bahwa Pak Prabowo akan bukan mempengaruhi ya, akan mengajak rekan-rekan partai koalisinya untuk tetap bersama dengan beliau sehingga tidak memunculkan capres-capres lain gitu. Ya itu kan belum berspekulasi, dan sekarang kan koalisinya masih tetap koalisi yang ada gitu kan. Jadi ini kan masih perjalanan 2029 masih jauh gitu kan. Undang-undangnya aja juga masih belum tahu kita, ya kan. Jadi kita tadi jangan kuncinya lewat ya implementasi aturan itu tadi. Kita tidak berandai-andai dulu kan. Kita saat ini kan masih berkoalisi gitu kan. Koalisinya masih tetap solid di sini. Oke, Mas Toto, dengan koalisi yang sangat solid 90% menguasai parlemen, akan sangat mudah sebetulnya bagi Presiden, bagi Pak Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra untuk bisa mempengaruhi ataupun mengajak teman-teman di partai koalisi ini yang jumlahnya 7 partai itu yang menguasai parlemen untuk bisa mengikuti keinginan. Nggak pernah kita bisa menyimpulkan bahwa koalisi solid pada tahun-tahun pertama. Karena salah satu yang menjadi landasan analisis bahwa sebuah koalisi mengalami uji cobaan itu adalah ketika 2 tahun terakhir. Terkait dengan apa sih? Terkait dengan kesempatan ketika semua partai merasa juga bisa berkuasa atau pindah koalisi. Nah sekarang kemungkinan itu diperbesar ruangnya, Nana. Bahwa ketika dulu mereka juga ingin berkuasa, tetapi kemudian tertahan libido politiknya karena harus mengumpulkan 20-25%. Kemampuan kan partai 7% yang ketumnya hanya menteri, tentu akan kalah dalam upaya untuk bersaing dengan partai penguasa yang ketumnya adalah presiden untuk bisa mengumpulkan 20% presidensial threshold. Sekarang semua memiliki kesempatan sama. Apakah itu buruk? Mungkin buruk kalau presidennya berbicara mengenai strategi mengkooptasi anggota koalisinya supaya nggak kabur kemana-mana. Mengapa saya tadi kasih contoh Jokowi Jilid 2, kan itu isu yang banyak beredar gitu kan. Dengan cara seperti ini, kita memaksa Pak Prabowo tidak berpikir seperti itu. Kita memaksa Pak Prabowo untuk bekerja dengan baik, kepuasan publiknya tinggi. Sehingga kemudian tidak ada pilihan lain buat partai-partai untuk kemudian mendukungnya kembali, bukan karena dikooptasi. Harus mengumpulkan 20%. Karena memang kayaknya menang Pak Prabowo nih, kira-kira seperti itu. Itu yang menurut saya sebuah dialektika yang bagus dalam konteks pembentukan koalisi dalam sistem presidensial. Jadi ini bukan berbicara mengenai jumlah, Bang Rifki ya. Kalau saya pribadi mungkin berbeda. Kalau ada yang mengatakan lebih banyak pasangan, lebih demokratis. Saya tidak mengatakan seperti itu. Mau 2, mau 3, mau 5, mau 20, nggak masalah. Tapi hak konstitusionalnya sebagaimana sistem yang benar, nggak boleh dibatasi terlebih dahulu. Ada daerah seperti Peru, itu kemudian belasan,
sama-sama tidak punya presidential threshold. Meksiko sama-sama tidak punya presidential threshold, hanya 4. Tidak masalah, ini bukan tentang 4 atau belasan atau 30. Tapi hak konstitusionalnya tidak boleh kemudian dihilangkan. Dan kembali lagi tadi, saya senang dengan keberadaan sebuah koalisi yang menurut saya nanti pola hubungannya akan lebih sehat. Dalam demokrasi, sebuah kesepakatan akan menjadi sehat ketika tetap ada kompetisi di dalamnya. Ketika ada partai yang merasa dalam koalisi menjadi subordinat karena ketakutan atau karena merasa kalah power, pada titik itulah koalisi yang dibangun adalah koalisi yang non-demokratis. Saya tambahin sedikit, ini penting ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir kalau calonnya banyak, presiden yang terpilih itu adalah presiden yang minim dukungan. Karena kita kan menganut two round system. Jadi tidak ada dalam sistem pemilihan kita bahwa presiden itu tidak dipilih sekurang-kurangnya 50% plus 1 dan juga persebaran. Itulah threshold. Iya, nah itulah threshold hasil. Karena itu kalau kita misalnya mengkhawatirkan nanti 30 calon, tiba-tiba suaranya kecil semua, ya akan ada yang namanya the second round. Dan disitulah akan kemudian akan terjadi reposisi, komposisi baru, dan kemudian koalisi. Jadi tetapi koalisinya rasional jadinya, bukan yang koalisi yang memotong hak orang untuk, kan ini kalau MK bicara the right to be candidate, ya kan, hak orang untuk menjadi kandidat. Nah kalau sekarang ibaratnya begini, mimpi itu tidak hanya dimiliki oleh Prabowo Subianto, tapi dimiliki oleh banyak. iya kan? Dan kita tidak tahu siapa lagi yang bermimpi sebelum adanya pengputusan ini. Tapi sekarang mimpi ini dimiliki oleh semua orang. Bahkan Pak Mendagri pun jangan bermimpi juga untuk jadi calon presiden. Jangan-jangan. Ya, saya ke Bang Rifki bahwa karena sudah berpengalaman soalnya. Oke, Bang Rifki, semuanya memiliki peluang yang sama, termasuk partai Anda. Jadi 2029 kira-kira Nasdem gimana? Ya, kita nggak tahu, masih lama. Yang Peluangnya jelas sama loh. tugas kami di DPR, terutama Komisi 2, adalah memastikan bahwa norma ini akan kita terapkan di dalam revisi undang-undang. Yang kedua, kita perlu sadari bahwa di konstitusi itu hanya partai politik peserta pemilu yang kemudian berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Nah, terkait dengan syarat-syarat kepesertaan pemilu, saya kira sudah jelas, dan karena itu bagus juga kalau kita ingin sampaikan di tempat ini bahwa jangan kemudian hari ini bikin partai pada saat yang sama bermimpi jadi calon presiden. Gitu. Disitulah pentingnya institusionalisasi partai politik. Itu akan berlomba-lomba kayaknya orang bikin partai politik supaya bisa maju capres. Dari sisi demokrasi, why not? Enggak, dari sisi norma dia harus menjadi peserta pemilu dulu, ya kan? Dan karena itu kemudian Jadi akan diatur peserta pemilu sebelumnya. itu sudah diatur, diatur. itu sudah diatur sedemikian rupa. Okay. Nah, dua hal ini saya kira yang akan menjadi guidance kami dalam penyusunan norma-norma ke depan dan bagaimana nanti constitutional engineering. Saya kira kalau diberikan kesempatan bagus juga nanti kita akan melakukan hearing dengan banyak pihak, termasuk jika memungkinkan sebagaimana pernyataan Wakil Ketua DPR, mungkin juga perlu konsultasi ke Mahkamah Konstitusi. Baik. Tapi ada satu poin ya. Sebentar, saya harus kasih kesempatan dulu ke Wamendagri nih, Kang Bima. Kang Bima, terakhir sebelum Kang Bima keluar dari Zoom ya, Kang Bima. Jadi ada kekhawatiran bahwa ketika ini posisi presiden, kemudian lawannya akan menjadi banyak, sementara Kemendagri adalah kepanjangan tangan dari presiden. Jadi gimana nih supaya pemerintah tidak membawa Kemendagri tidak membawa misinya presiden gitu terkait dengan pembahasan aturan turunan ini? Kekhawatiran itu wajar, tapi memang perlu dan penting juga untuk mengawal proses pembahasan di DPR, di parlemen begitu ya. Tapi kan begini, isu ini terlalu besar, terlalu penting dan terlalu strategis untuk dilakukan secara terbatas, tertutup dan eksklusif. Saya kira pada saatnya nanti kita akan menikmati pembahasan di ruang-ruang publik. Kemendagri sendiri akan memulai tahapan-tahapan, mengundang teman-teman NGO, teman-teman kampus, teman-teman komunitas, teman-teman partai, semualah gitu ya. Untuk menyampaikan gagasan-gagasan secara teknis dalam konteks yang besar tadi, sehingga rasanya bisa menepis segala macam kekhawatiran tadi. Gitu. Baik. Itu poin pertama, Nana. Poin kedua, semua pasti berhitung lah. Nggak mungkin lah kemudian melakukan hal-hal yang rasanya kalkulasi secara rasional politiknya itu jauh. Ya, apalagi kita dipandu oleh norma-norma yang jelas. Betul. Baik, kita tunggu nanti pembahasan secara terbukanya ya.
Kang Bima ya. Ya. Jadi jangan sampai ada pembahasan di ruang-ruang gelap atau ruang-ruang setengah kamar yang dalam tanda kutip sering didengar oleh DPR. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya sudah bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dan semuanya. kita setelah ini akan minta pendapat dari teman-teman mahasiswa yang sudah di studio bagaimana mereka menanggapi bahwa akan banyak calon presiden yang bisa berkontestasi di pemilu presiden 2029 ini, suatu hal yang membahagiakan atau justru akan membingungkan bagi mereka karena pilihannya terlalu banyak. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.